Stephanie, tadi sebelum jeda saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana memastikan bahwa pasien betul-betul nanti bisa membayar cicilan dengan tepat waktu atau mungkin sesuai dengan opsi cicilan yang dipilih. Jadi dengan uploadnya KTP-nya, terus ada beberapa pertanyaan yang pasiennya yang harus dijawab, kita langsung bisa lihatnya ini pasiennya credit worthy atau tidak. Jadi kadang-kadang kalau pasiennya udah default, memangnya maaf, tapi kita juga harus menolak pasiennya. Tapi jarang memangnya. Berarti ditolaknya pas ketika mereka mendaftar? Ya, pas mendaftar. Jadi bukan ketika mereka baru sudah di rumah sakit, tiba-tiba baru ditolak gitu. Betul. Kan? Jadi kita sarankan sebagusnya pasiennya udah daftar sebelum mereka datang ke rumah sakit atau dokter klinik atau dokter gigi atau yang ya, mereka mau diobatin. Tapi misalnya nanti yang pasiennya ambil cicilan 10 bulan, tapi nanti dia defaultnya pada bulan ke-5. Nanti kita juga bisa kasih kayak restructuring. Jadi kita bilang, oke, nanti masih ada sisa misalnya 5 juta, gimana kita bisa kerjasama untuk lebih kuranginnya buat pasiennya juga. Jadi like more softer approach. Biar juga bantuin pasiennya. Oke, CareNow sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun ya. Betul. Ya. Nah, sejauh ini mungkin jenis-jenis penyakit yang paling banyak dilakukan reimburse atau cicilan nih penyakit apa saja sih? Paling seringnya memangnya di bagian gigi untuk dental, karena jarangnya di cover sama asuransinya. Juga ada kecantikan. Oke, kecantikannya seperti apa? Kecantikan biasanya untuk yang acne treatment. Oh, itu bisa dilakukan cicilan juga? Oh, jadi mungkin cewek-cewek ingin perawatan daripada khawatir, takut boncos gitu, bisa melakukan cicilan juga. Oke, selain kecantikan? Vaksinasi buat anak-anaknya, karena vaksinasi anak-anaknya juga mahal. Jadi itu yang 3 vertikal yang lumayan besar. Nah, kalau yang suka menjadi perhatian juga adalah terkait dengan kelahiran. Nah, kan kadang-kadang ada beberapa kelahiran yang mungkin tidak di-reimburse sepenuhnya oleh asuransi. Nah, ini seperti apa kalau dari CareNow? Kalau misalnya asuransinya mau cover 80%, CareNow bisa bantu dengan covernya yang 20%-nya. Oh, jadi bisa dikombinasikan dengan asuransi? Itu mekanismenya seperti apa? Selama itu nanti kembalikan lagi ke rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya diizinkan, dari CareNow-nya kita pasti ingin bantu pasiennya. Jadi seringnya kayak split bill, jadi separuhnya dibayar sama asuransinya, yang lainnya sama CareNow. Oke, jadi betul-betul bagaimana memudahkan pasiennya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik gitu ya. Misalkan ternyata yang di cover oleh kantor atau mungkin asuransinya hanya berapa persen, tapi bisa dibantu oleh CareNow juga. Betul. Oke, Stephanie, kita tahu bahwa tidak bisa kita menutup mata bahwa masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Nah, seperti apa sih Stephanie atau CareNow melihat fenomena ini? Nah, yang orangnya mampu ke luar negerinya jarang ingin untuk cicilan. Jadi kita ini belum terbukanya sampai situ, tapi siapa tahu mungkin 5 tahun ke depannya nanti bisa juga CareNow dipakai di Malaysia, di Filipina, di Singapura. Tapi untuk saat ini kita memangnya mau fokusnya utamanya buat masyarakat Indonesia yang ingin berobatnya di dalam Indonesia. Oke, jadi short termnya fokus ke Indonesia, tapi mungkin long termnya baru berencana ekspansi. Nah, mungkin ada gambaran nggak sih target-target negara mana sih yang ingin dituju? Mungkin Malaysia atau Singapura yang paling banyak orang Indonesia pergi berobat? We haven't really thought about that. Memangnya ada idenya internal, tapi belum pasti. Jadi ya seperti dia bilang, kita mau fokusnya utamanya ke Indonesia, dan siapa tahu besoknya ada opportunity yang masuk yang market yang lain dulu. Bagaimana CareNow juga melihat peluang kesehatan di tanah air, khususnya masih banyak mungkin peluang-peluang apa lagi sih yang mungkin belum digarap, mungkin yang belum juga menjadi perhatian pemerintah, yang kemudian CareNow ini juga bisa mengambil bagian utamanya terkait dengan pembiayaan? Indonesia memangnya punya banyak potensinya, utamanya yang sekarang dengan kesehatan, karena setelah COVID banyak masyarakatnya sekarang tiba-tiba sadar dengan kesehatan, dan ya kalau saya bilang untungnya dari corona juga orangnya very tech-affine. Blessing in disguise. Jadi mereka memangnya sekarang sukanya untuk telemedicine, semuanya mereka terbuka. So there's so many opportunities yang masih bisa ditumbuhkan di Indonesia untuk bantu masyarakatnya. Oke, tadi kan juga di awal sempat dimention kalau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan CareNow sudah tersebar di Indonesia, sudah sekitar 650 ya. Nah, tapi apakah memang itu fokus di kota-kota besar saja atau sebetulnya sudah di kota-kota atau mungkin tempat-tempat terpencil? Oke, karena memangnya banyak orangnya masih di Pulau Jawa, tadi majoritasnya vaskes kitanya juga di Jawa. Tapi kitanya juga punya pelayanan yang di
tier 3, tier 4 tadi tempat kecilnya sudah ada. Jadi nggak selalu di tempat yang besar. Oke, sejauh mana sih awareness masyarakat untuk menggunakan atau manfaatkan platform dari Kernao ini? Itu mungkin masih sedikit PR kita karena orangnya udah terbiasa untuk cicil mobil, HP atau yang lain. Tapi karena ini memangnya juga produk baru untuk cicilan kesehatan, kita masih mau edukasinya masyarakatnya, ada opsinya baru dan sangat-sangat beruntungnya. Seperti apa upaya Kernao untuk meningkatkan literasi dari masyarakat, khususnya mungkin tidak untuk ragu pergi ke layanan kesehatan, dan juga seperti apa sih upaya Kernao mungkin ada approach atau mungkin kerjasama dengan pemerintah untuk juga bisa membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai gap khususnya di industri kesehatan ini, Stephanie? Ini pasti rencana kita ke depannya, kita mau juga berkolaborasi dengan pemerintah, biar contohnya seperti tadi yang BPJS, kalau yang udah limitnya udah tercapai, ya nanti yang sisanya bisa bayar pakai Kernao. Tapi ini masih dalam prosesnya lebih lama. Kemudian nextnya mungkin di tahun ini, sisa beberapa bulan lagi tidak terasa, seperti apa sih target-target yang ingin dicapai oleh Kernao? Kita ingin yang untuk bantuin masyarakat Indonesia. Tadi kalau kita bisa tersedia pelayanan Kernao di banyak-banyak vaskesnya, itu juga sangat-sangat beruntung. Tadi harapannya kita mau berpartner dengan banyak vaskesnya semungkin dimanapun di seluruh Indonesia. Oke, tadi kan sempat disebutkan sudah ada beberapa tier fasilitas kesehatan juga ya. Tapi dari segi komposisi mungkin masih banyak rumah sakit besar. Nah, kalau untuk komposisi tier 3 atau 2 sejauh ini sudah sejauh mana, dan apakah memang terletak di luar Pulau Jawa? Silakan, Stephanie. Kalau di luar Pulau Jawa, kitanya di Aceh, Medan, Samarinda, Kalimantan yang juga lumayan banyaknya. Tapi di sananya ada, itu campur antara rumah sakit sama klinik. Oke. Untuk di daerah timur sendiri? Untuk di timur, Bali, saya harus buka mapnya lagi karena ya lumayan banyak. Mitra juga nambah terus setiap hari, jadi saya I kind of lost the overview. Oke, nah mungkin terakhir singkat saja, bagaimana cara Kernao untuk memfilter fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Kernao, dan bagaimana Kernao memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Kernao ini betul-betul layak, betul-betul memberikan fasilitas terbaik bagi pasien? Jadi kita utamanya juga screen vaskesnya sendiri. Jadi we have our own screening process. Tapi yang paling penting itu adalah kliniknya udah kerja sama Kementerian Kesehatan. Oke, jadi itu satu kesehatan. Itu satunya. Jadi harusnya dokternya harus ada atau bidan yang punya STR sama STP yang aktif dan udah terregistrasinya sama Kementerian Kesehatan. Jadi screeningnya kurang lebih beberapa indikator yang sudah kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Ya. Baik, terima kasih Stephanie Jurgens selaku CEO Kernao Indonesia telah bergabung bersama kami di Healthy Life sore hari ini. Saya selalu untuk Anda, Stephanie.